Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Abdillah dari kelas 2A BIN, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Universitas Bina Bangsa. Berbicara mengenai iman, secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan tasdiqum bil qalbi, wa qaulun bil lisani, wa amalun bil arkan. Dari hal ini, maka sejatinya komponen penyusun keimanan adalah tasaddiqum bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati. Qaulun bil lisani diucapkan dengan lisan atau perkataan, wa amalun bil arkan diwujudkan dengan perbuatan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan aku beriman, sedang mereka tidak diuji? Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan bukanlah sekedar perkataan atau ungkapan di bibir saja, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa mengklaim memiliki keimanan yang kuat jika tidak diuji dan tidak dihadapkan dengan cobaan dalam hidup. Dalam konteks ayat ini, ujian yang dimaksud bisa berupa berbagai macam bentuk tantangan dalam kehidupan, seperti kesulitan, musibah, godaan, atau godaan untuk melakukan perbuatan dosa, serta ujian lainnya. Hanya dengan menghadapi ujian-ujian ini, seseorang dapat membuktikan keimanan dan keteguhannya dalam memegang teguh keyakinan kepada Tuhan. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keimanan bukanlah sekedar keyakinan yang ada di dalam hati, tapi juga harus tercermin dalam tindakan dan perilaku yang baik. Keimanan yang benar akan selalu diuji, dan hanya orang yang memiliki keimanan yang kuat dan keteguhan hati yang akan mampu melewati ujian-ujian tersebut dengan baik dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Lalu apa sih tanda-tanda orang beriman? Dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan atau ditunjukkan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda orang yang benar-benar beriman. Berikut adalah penjelasan mengenai tanda-tanda orang tersebut. Yang pertama adalah hati mereka gemetar ketika disebut nama Allah. Orang yang beriman akan merasakan kekhawatiran dan rasa hormat yang kuat ketika mendengar atau menyebut nama Allah. Mereka memahami pentingnya nama Allah dan menghormatinya dengan cara ini. Yang kedua adalah bertambahnya iman ketika mendengar ayat-ayat Allah. Orang yang beriman akan merasakan peningkatan iman dan keyakinan ketika mendengarkan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa terpanggil untuk memahami ajarannya dan mematuhi segala perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak bergantung pada kekuatan manusia atau benda-benda duniawi lainnya. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yakin bahwa hanya Dia yang mampu membantu dan melindungi mereka dalam segala situasi. Sekarang kita ke pengertian takwa atau ketakwaan. Secara bahasa, takwa berasal dari kata waqa, yaqi, waqiyah yang artinya memelihara. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan takwa dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisalul awamir itu melaksanakan seluruh perintahnya, wajtinabun nawahi atau menjauhi segala larangannya. Ketakwaan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan keimanan. Ketakwaan berasal dari kata takwa yang berarti menjaga atau melindungi diri dari segala bentuk kemaksiatan atau perbuatan yang dapat menyebabkan dosa. Ketakwaan juga mencakup perilaku dan tindakan yang baik serta mematuhi ajaran agama dengan penuh kesadaran dan kesadaran akan akibatnya. Ketakwaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menunaikan sholat, berpuasa, bersedekah, serta melakukan perbuatan baik terhadap sesama. Lalu bagaimana tanda-tanda orang bertakwa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Artinya, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, dan apa yang diturunkan sebelummu, tak yakin akan adanya akhirat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda orang yang bertakwa. Berikut adalah penjelasan mengenai tanda-tanda tersebut. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Orang yang bertakwa memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hal-hal yang tidak terlihat oleh mata seperti malaikat, surga, neraka, dan lain-lain. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Orang yang bertakwa menjalankan sholat sebagai tanda penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari bahwa sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa selalu berusaha untuk memberikan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, kepada orang lain yang membutuhkan. Mereka memahami pentingnya bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai cara untuk membantu sesama manusia. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa memiliki keyakinan yang kuat terhadap Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagi seluruh manusia. Mereka memahami bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir adalah yakin akan adanya akhirat. Orang yang bertakwa yakin bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk melakukan amal saleh dan menghindari perbuatan dosa sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi, kesimpulannya adalah keimanan dan ketakwaan mempunyai relasi yang sangat kuat. Karena keimanan adalah bentuk tauhid teoritis atau pengakuan keberadaan Allah, dan ketakwaan adalah tauhid praktis, yaitu cara pengimplementasiannya. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.